Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 September 2023 dengan judul Adakanlah Persekutuan dengan Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar, mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mari kita ikuti penjelasannya. Daud melalui nyanyian di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya, mengadakan hubungan dengan sorga. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 3, halaman 149. Anak gembala yang sederhana ini menyanyikan nyanyian-nyanyian yang digubahnya sendiri, dan musik yang keluar dari kecapinya menjadi satu pengiring yang indah bagi alunan suara yang masih segar itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 285. Kenyataan-kenyataan sifat dan keagungan kalibnya yang dilihatnya setiap hari memenuhi hati pengubah syair yang masih muda ini dengan rasa kagum dan kesukaan. Setiap hari ia semakin erat berhubungan dengan Allah. Pikirannya yang senantiasa menembusi hal-hal yang baru, sehingga ia memperoleh pokok pikiran yang segar, memberikan ilham kepadanya untuk mengubah lagu dan memainkannya dengan kecapinya. Alunan suaranya yang merdu, yang berkumandang di udara, dipantulkan kembali oleh bukit-bukit, seolah-olah merupakan jawab terhadap kegembiraan dari nyanyian-nyanyian malaikat di sorga. Talenta-talentanya sebagai pemberian yang berharga dari Allah telah digunakan untuk memuliakan pribadi yang telah memberikannya. Kesempatan-kesempatannya untuk merenung-renungkan dan bermeditasi telah memperkaya dia dengan hikmat dan pengabdiannya yang telah menjadikan dia kasih oleh Allah dan malaikat-malaikat. Setiap berkas terang yang baru menyebabkan pernyataan kegembiraan pengabdian yang lebih nikmat kepada kemuliaan Allah dan penebus itu. Kasih yang menggerakkan hatinya, kesedihan yang mengganggu dia, kemenangan yang menyertainya, semuanya merupakan pokok pikiran bagi pikirannya yang giat itu. Dan apabila ia melihat kasih Allah di dalam segala pimpinan dalam hidupnya, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian. Suaranya menggema dalam nyanyian yang merdu. Kecapinya mengumandangkan kesukaan yang amat besar.
disalin dari buku Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 288 dan 289. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Daud melalui nyanyian di tengah-tengah pergantian dan perubahan hidupnya, mengedahkan hubungannya dengan sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka hikmat pengetahuan sorga setiap saat, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi, sampai kepada seluruh gembala jemaat, Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja untuk melayani Tuhan. Biarlah hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu, hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya, biarlah dengan kekuatan kesehatan hikmat pengetahuan sorga, hamba-Mu ini Dr. Raymond bersama-sama dengan seluruh karyawan, para pekerja, dan para tim medis, mereka akan menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang ada di kota Palangkaraya. Guru-guru kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan tanggung jawab yang besar, agar mereka dapat mendidik anak-anak, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.